hidayahnya sampai detik ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dan melaksanakan taklim di kesempatan pada pagi hari ini. Jangan sampai kita gugur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencabut nikmat kita. Allah telah berfirman yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan. Beliaulah yang telah berusaha menyebarkan agama Islam ini dan berjuang mati-matian hingga agama Islam ini dapat kita rasakan pada hari ini dengan nikmat, dengan kita melakukan ibadah-ibadah ini tanpa gangguan, tanpa adanya perang dan permusuhan lagi. Adapun pada kesempatan pagi hari ini saya diamanahkan oleh Ustaz Dr. Imam Wahyudi untuk mengisi taklim pada kesempatan pada pagi hari ini dengan tema Tasfiyatun Nafs atau pencucian jiwa. Tasfiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yakni pencucian. Dalam kitab Dr. Haji Ibn Syah, jika kita ingin membersihkan diri dari dosa-dosa maksiat, maka hal yang paling utama harus kita perhatikan yakni membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Akhlak-akhlak tercela yaitu akhlak-akhlak yang buruk atau sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Kita harus membuang semua itu agar kita dapat menjadikan jiwa kita. Contoh buruk atau akhlak yang tercela yakni seperti berbohong, berdusta, mencuri, dan lain sebagainya. Kita harus menghindarkan seluruh perbuatan-perbuatan itu dan harus menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menuju amal sholih seperti beramal, sholat, infak, zakat, dan muamalah-muamalah yang baik lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat-sifat atau perilaku tercela dari dorongan hawa nafsu yang buruk yang membawa kepada dosa maksiat pada pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika ia meminta perlindungan dari perbuatan mungkar, yaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran dalam akhlak, dalam perbuatan, dan kemungkaran dalam hawa nafsu. Di antara sifat-sifat atau perilaku yang tercela yang mesti dijatuhkan oleh seseorang muslim adalah sifat riya. Sifat riya, bahaya lisan, bahaya syahwat, bahaya hubun dunia, dan hubun nafs, hubul mal, sifat-sifat marah, sifat zalim, penyakit-penyakit hati, sebab suul khatimah. Kita harus menjauhi itu semua agar kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat tersebut atau dosa maksiat. Sifat akhlak tercela yang harus kita hindari yaitu yang pertama ada riya. Riya dapat diartikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya untuk dilihat ataupun ingin dipuji oleh orang lain dan tidak terbesit sedikit pun dalam hati kita untuk diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk memberitahu kepada seluruh orang ataupun memamerkan hartanya kepada orang lain
dengan amalan tersebut. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutnya sebagai maksiat hati yang kronis dan berbahaya bagi hidup pribadi dan juga bagi amal-amal ibadah. Sifat ini masuk ke dalam kelompok al-mubiqat, penghancur amal. Amal ibadah dan perbuatan baik akan memperoleh ganjaran pahala untuk yang melakukannya apabila didasari oleh keikhlasan. Jika seorang muslim ingin melaksanakan atau melakukan seluruh muamalah yang baik, akan tetapi dia memiliki niat yang salah, maka seorang muslim tersebut akan terjerumus ke dalam dosa maksiat yang berupa riya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya amal itu tergantung pada niatnya. Jika seorang muslim atau seorang hamba beramal ataupun bermuamalah dengan niat yang salah, maka dosalah yang ia dapat. Akan tetapi jika seorang hamba bermuamalah atau berinfak atau sedekah dan yang lainnya dengan niat yang baik atau niat yang benar, maka pahalalah yang hamba tersebut dapatkan. Jadi sifat riya adalah sifat-sifat yang harus kita hindari dari tubuh atau dari kita. Dan apabila kita pernah atau terjebak dalam sifat itu, maka kita harus cepat-cepat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istighfar, lalu berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak berbuat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Karena jika kita melakukan ibadah tapi hanya ingin dipuji oleh orang lain, itu sama saja bohong dan tidak akan mendapatkan apapun, dan yang hanya kita dapatkan di sini yakni adalah dosa. Dikarenakan kita memiliki niat yang salah pada saat bermuamalah ataupun beramal baik. Jadi di sini sudah jelas, jika kita niat untuk dipuji, yang kita dapatkan hanya kenikmatan duniawi, mendapatkan pangkat, mendapatkan jabatan, akan tetapi kita tidak mendapatkan nikmat akhirat sedikit pun dari itu. Oleh karena itu, kita selaku umat muslim ataupun hamba Allah, di sini kita harus lebih memperhatikan niat kita lagi, agar pada saat kita bermuamalah tidak salah langkah lagi, tidak salah niat lagi, agar seluruh yang kita lakukan, seluruh langkah demi langkah kita yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi yang artinya aku paling kaya, tidak butuh dipersekutukan. Barang siapa melakukan suatu amalan yang aku dipersekutukan dengan yang lain aku, maka dia milik bagi yang ia persekutukan dan aku terlepas darinya. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya sesungguhnya yang paling aku takuti dari diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Ya Rasul menjawab, riya. Riya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riya bil qaul, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan lisan seperti berzikir, menyampaikan tausiah agama dan nasihat-nasihat kepada seorang muslim. Namun terbesit di dalam hati seorang hamba tersebut dengan niatan ia ingin diberi penghargaan, ia ingin diberi harta, ia ingin diberi jabatan, ia ingin diberi penghormatan dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu seorang hamba tersebut termasuk ke dalam riya bil qaul. Contoh, ada orang yang berzikir tapi dia hanya ingin orang itu tahu bahwa ia sedang berzikir, lalu ia berharap dalam hatinya agar semua orang menghargainya, menghormatinya, atau mengetahui ia adalah orang yang sering berzikir.
kikir. Yang kedua, di sini ada riya bil mal. Riya bil mal di sini maksudnya apabila seseorang yang sedang melakukan ibadah syirik seperti sholat atau ibadah haji, lalu muncul larangan dalam hati agar orang lain melihatnya, lalu memberikan pujian atau menunjukkan keagungannya atau kesolihannya sehingga ia menjadi populer di masyarakat, lalu bersedekah kepada orang yang tidak mampu, lalu terkilas dalam hatinya agar orang tahu bahwa ia orang dermawan, solidaritas, tinggi derajatnya, orang yang kaya dan baik dan baik. Semua bentuk pujian yang diharapkan dari amal ibadah yang dilakukan, itulah yang disebutnya dengan riya. Hal-hal yang harus diwaspadai agar ibadah tidak sia-sia. Yang pertama, bisa dicatat ini, poin yang pertama ada apabila melakukan amal ibadah yang berat, tetapi ketika dilihat orang, amal tersebut terasa ringan. Yang kedua, merasa senang dan gembira ketika melakukan ibadah saat dilihat orang lain. Yang ketiga, merasa senang ketika dihargai orang dan merasa kecewa apabila penghargaan itu kurang. Yang keempat, takut mendapat celaan orang banyak apabila melakukan amal soleh tersebut. Ya, sepertinya anak telah memahami semua ini. Jadi bisa ada anak sampaikan poin yang pertama apa? Ya, benar anak. Lukman sekarang yang kedua. Rasa senang bila dilihat. Rasa senang bila dilihat. Ya, benar. Yang kedua, merasa senang jika dilihat orang lain. Yang ketiga, Fikri. Ya, benar. Yang sebenarnya itu untuk poin yang keempat, takut mendapat celaan. Di sini pula ada doa agar kita terhindar dari riya atau syirik kecil. Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka la na'lamuhu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari persekutuan Engkau dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan Engkau memohon ampun kepada Engkau, dan kami memohon ampun kepada Engkau bagi yang tidak kami ketahui. Lalu di sini ada bahaya-bahaya lisan. Lisan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang diberikan kepada hambanya, karena manusia dapat mengungkapkan pokok-pokok pikirannya dengan lisan. Kata-kata yang dikeluarkan dari bibir seseorang dapat dinilai ibadah apabila yang disampaikan dengan lisan seorang hamba tersebut, yang disampaikan isinya benar dan tidak dusta, sesuai apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia dengar. Namun sebaliknya, apabila yang seorang hamba itu sampaikan dusta atau berbohong, itu yang seorang hamba tersebut dapatkan adalah dosa. Rasulullah SAW bersabda, ya, artinya barang siapa yang menjamin bagiku apa yang terletak pada dua janggut, kumis dan jenggot, dan sesuatu yang terletak di antara kedua kaki, aku jamin baginya surga. Di antara bahaya lisan yaitu yang pertama adalah ghibah.
kita menyebarkan aib orang itu kepada orang lain dan melebih-lebihkan keburukan orang itu saat kita menceritakan kepada teman kita. Itulah yang disebut ghibah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah baik dari prasangka sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Hadis firman ini menjelaskan bahwa seorang hamba harus menjauhi prasangka-prasangka agar ia terhindar dari dosa maksiat ataupun dosa-dosa yang lainnya. Karena jika kita ingin menyampaikan prasangka kita kepada orang lain, belum tentu prasangka itu benar, belum tentu prasangka itu salah. Jadi lebih baik kita menjauhi prasangka tersebut, karena saat kita menyampaikan prasangka tersebut kepada orang lain atau teman kita, kemungkinan besar kita akan mendapatkan dosa karena prasangka yang kita sampaikan kepada orang lain itu salah dan tidak benar padanya. Ghibah dapat disimpulkan dengan menceritakan dan membicarakan sesuatu tentang seseorang di mana seorang yang diceritakan itu tidak menyukainya. Hal yang mencakup kategori ghibah. Poin yang pertama ditulis sana. Yang pertama di sini ada segala bentuk ungkapan untuk menghina seseorang, baik dengan isyarat ataupun tulisan. Yang B, memuji diri dan membandingkan dengan orang lain, tapi dengan menghina dan mencemarkan nama baiknya. Yang kedua, memuji diri dan membandingkan dengan orang lain, tetapi dengan menghina dan mencemarkan nama baiknya. Jadi intinya pada poin kedua, yakni jika kita memiliki teman kelas kita yang pintar, lalu kita membangga-banggakannya karena kita telah memiliki teman yang pintar, dan menyindirnya dan membandingkannya dengan orang yang tidak pintar dalam kelas kita. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya untuk melakukan pembelaan terhadap nama baik dan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindunginya wajahnya dari sambaran api pada hari kiamat. Yang kedua ada an-namimah atau menghasut fitnah. Sifat an-namimah adalah sifat di mana seorang melakukan upaya mengadakan adu domba kepada orang antar orang, sehingga orang yang sebelumnya bersahabat menjadi bermusuhan atau terjadi kekerasan dalam hubungan persaudaraan dan persahabatannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang mengadu domba. Nah, di sini telah jelas kita selaku umat muslim dilarang untuk mengadu domba satu sama lain agar kita dapatkan pahala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dapat membuat diri terhindar dari sifat an-namimah adalah yang pertama, satu,
Poin yang pertama tadi apa, Hanaf? Poin yang ketiga tadi maksudnya di sini poin yang pertama, jika menerima berita tidak baik harus diklarifikasi terlebih dahulu. Maksudnya di sini jika kita mendapatkan berita dari seseorang yang kita kenal maupun tidak di media sosial ataupun dunia nyata, kita harus mengklarifikasi atau mencari tahu sendiri apakah sumber berita tersebut benar ataupun salah. Yang ketiga, ini yang paling sering kita lakukan ataupun terjadi pada kehidupan sehari-hari, yakni menuduh orang lain. Jika kita melakukan kesalahan seperti memecahkan piring ataupun sengaja menjatuhkan teman, memukul teman, saat kita ditanya oleh ustaz ataupun ustazahnya siapa yang melakukan ini, kita malah duduk Ahmad. Contohnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membual berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Firman ini telah jelas bahwa jika seseorang datang kepada kita membawakan suatu berita, maka kita harus memeriksanya dulu berita itu benar ataupun salah. Yang ketiga di sini ada mengucapkan kata-kata kotor. Yang dimaksud dengan kata-kata kotor atau kata-kata jorok adalah ucapan yang mengandung unsur kasar dan membuat orang lain sedih atau marah. Dalam Islam mengajarkan cara bertutur kata yang baik. Terkadang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan bahasa kiasan, menggunakan perumpamaan dengan kata-kata yang menyentuh hati. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bukan didatangkan orang yang beriman dari seseorang dari kalian yang suka menuduh, yang suka melaknat, yang suka berkata kotor, dan yang menghina sama lain, membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah sehingga waktu itu habis percuma, membicarakan masalah-masalah yang tidak ada pentingnya ataupun omongan-omongan yang tidak berguna. Lebih baik kita membicarakan sesuatu yang berguna. Rasulullah mengatakan bahwa indikasi seseorang muslim yang baik adalah seseorang yang meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak berguna. Kita sudah tahu bahwa mengucapkan kata-kata kotor itu dapat merusak hati. Jadi kita selaku umat muslim sudah lagi jangan berkata-kata kotor, walaupun itu memang agak sulit untuk dilakukan, tetapi kita harus berusaha untuk tidak berkata seperti itu lagi. Kita selaku manusia memang tempatnya salah dan dosa. Ini juga bukan nabi, makanya susah. Jadi kita orang biasa, hamba Allah yang ingin berusaha patuh kepadanya, kita berusaha terlebih dahulu membenarkan lisan kita agar
kita dapat menjadi hamba Allah yang taat akan perintahnya. Karena lisan juga itu menjadi kunci untuk kita mendapatkan dosa paling besar. Dan sebaliknya, kita juga dapat mendapatkan pahala yang besar dari lisan kita tersebut. Jadi baik-baiklah kita saat berbicara ataupun menggunakan lisan kita. Yang kelima, ucapan berlebihan. Dapat diartikan seperti membanggakan diri kita dan adu mulut. Ucapan yang berlebihan dapat membuat hilangnya harga diri kita atau seseorang jika sampai adu mulut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku marahi dan tempatnya jauh dariku adalah orang yang banyak ngomong, bicaranya dibuat-buat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keenam, sumpah palsu di pengadilan. Mengungkapkan fakta yang sebenarnya dalam melakukan pengadilan ataupun melaksanakan keadilan merupakan pekerjaan mulia. Jika sebaliknya, yakni menyembunyikan perkataan yang benar dan kita malah berkata yang kotor, berkata yang bohong, itu malah dapat menjerumuskan orang yang tadinya benar, yang seharusnya tidak masuk penjara, dia dimasuk penjara, dan kita di situ mendapatkan dosa yang besar karena kita terjerumus kepada dosa maksiat. Sumpah palsu di pengadilan ini sering digunakan oleh seseorang yang menjadi saksi yang telah dibayar oleh seseorang untuk menjadi saksinya atau perwakilannya untuk menyampaikan bahwa dia ini benar ataupun salah. Kebanyakan orang yang dibayar akan membela yang telah membayar tersebut, yakni orang yang salah akan dibela dengan benar, walaupun yang dibayar ini tahu bahwa orang yang membayar dia itu adalah orang yang salah. Dengan seperti itu, kita hanya mendapatkan nikmat dunia saja, dan selepas dari itu kita mendapatkan dosa yang besar. Yang ketujuh, kata dusta dan ingkar janji. Berkata dusta atau bohong adalah sikap dan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seseorang yang beriman. Jika kita telah melakukan janji dengan seseorang teman ataupun saudara kita, ya kita telah mengucapkan kata janji, kita harus berusaha untuk menepati janji tersebut. Dikarenakan jika kita tidak dapat melakukan janji tersebut atau melaksanakan janji tersebut, kita harus membayar fidyah atau ganti. Di sini pula ada makom-makom taubat. Bisa dicatat secara harfiah, makom berasal dari bahasa Arab, yaitu tempat orang berdiri ataupun makam yang mulia. Di sini ada makom taubat. Yang pertama ada taubat. Menurut para sufi wali Allah, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah fondasi utama yang harus ditapaki manusia dalam perjalanannya menuju
diharuskan bagi seorang hamba yakni menanamkan tekad yang kuat dengan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu lagi, dan berjanji pada diri kita jika kita melakukan perbuatan itu lagi maka saya akan mengekang diri ataupun menyiksa diri kita, menyiksa diri saya sendiri. Yang kedua, makom zuhud. Secara bahasa, zuhud berarti tidak menginginkan sesuatu yang bersikap keduniawian ataupun bersikap duniawi seperti harta, jabatan dan lain. Dan makna sebenarnya dari zuhud yakni adalah tidak menyambungnya hati dengan harta dan memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makom sabar. Sabar dapat diartikan tabah hati. Sabar artinya menerima seluruh takdir ataupun kehendak maupun takdir yang telah Allah tetapkan kepada diri seorang hamba ataupun diri kita, maka kita harus ikhlas menerimanya. Di sini pula ada cara-cara bertasbihun nafs atau menyucikan jiwa. Yang pertama ada taubat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zikir atau yakni mengingat Allah. Yang keempat puasa. Dan yang kelima bermuamalah yang baik. Puasa termasuk ke dalam tasbihun nafas, karena dengan kita berpuasa kita dapat menundukkan hawa nafsu kita. Pada kisahnya sang Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu dan akal bersamaan. Akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa aku?" Dan akal menjawab, "Engkau yang ciptakanku dan Kaulah Tuhanku." Lalu sebaliknya, saat nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa aku?" Akal nafsu dengan lantang dan beraninya ia menjawab, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Allah mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali dan masih mendapatkan jawaban yang sama. Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka selama beribu-ribu tahun dan lalu dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya, "Siapa aku?" Jawaban masih sama oleh nafsu, "Aku ya aku, kamu ya aku. Kamu ya kamu, aku adalah aku." Dan di situ nafsu dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari nafsu menyerah dan memohon ampun kepada Allah. Baru di situ nafsu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir di sini adalah bahaya syahwat perut. Di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita seperti lapar dan haus, jika kebutuhan makanan dan minum kita terganggu atau kekurangan, maka hal-hal apa saja dapat kita makan dan minum. Apa saja dapat kita makan dan minum, halal ataupun haram. Dalam keadaan inilah lapar atau haus dapat menjerumuskan seorang hamba ke dalam dosa maksiat. Dikarenakan seorang hamba jika seorang hamba telah lapar dan tidak mendapati lagi sebuah makanan yang halal atau tidak mendapatkan pekerjaan, pasti seorang hamba tersebut akan tetap mengambil makanan itu haram ataupun halal karena ia terpepet ataupun lapar.
penyakit malas ibadah. Karena pola makan yang tidak seimbang. Seperti Nabi Adam dan istri Hawa dan Siti Hawa, mereka memakan buah yang sudah jelas haram bagi mereka, tetapi tetap mereka makan, yakni buah duri. Karena hawa nafsu yang mereka lakukan, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ke dunia. Semua itu dilakukan oleh Nabi Adam ataupun Siti Hawa karena bisikan setan yang berhasil merasukinya dan hawa nafsu yang mendorong mereka untuk tetap memakan buah duri tersebut walaupun Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Jika kita memakan harta yang haram, maka diri kita akan penuh dosa. Itu yang menyebabkan kita malas dari beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Allah telah menjelaskan kita dalam firman-Nya, yakni Quran surat Al-Baqarah, kita selaku hambanya diperintahkan untuk makan makanan yang baik lagi halal yang ada di atas bumi, dan tidak makan makanan yang haram lagi membahayakan bagi diri kita. Akibat negatif dari kekenyangan. Poin-poinnya bisa ditulis, Lukman. Yang pertama, menyebabkan ngantuk yang berat dan akan menyerang seorang yang makan dan minum terlalu kenyang. Yang kedua, malas berpikir. Yang ketiga, mengidap penyakit. Yang keempat, memperkuat syahwat. Poin yang pertama, akibat negatif dari kekenyangan apa? Yang kedua, Nel. Ya, Lukman. Yang berapa? 2. Malas berpikir. Yang ketiga, Fikri. Bisa baca. Yang ketiga, Memperkuat syahwat, kata Fikri. salah. Apa? Kita yang keempat itu Ini ada penyakit. ya benar. Jadi yang keempat, jadi ya benar. Pada pembahasan sebelumnya saya telah menyampaikan tentang ria. Ria dibagi menjadi berapa hal? Apa yang pertama?
Iya benar salah. Ayo anak, Ria bin Paul apa artinya? Salah. Entah dengan perbuatan-perbuatan. Terus yang kedua apa Luman? Ria bil mal. Apa? Ria dengan anggota tubuh seperti sholat, puasa, haji. Terus tadi ada 4 poin tentang agar ibadah tidak sia-sia. Yang pertama apa Torik? Hal-hal yang harus diperhatikan agar ibadah kita tidak sia-sia. Apa Ahmad? Benar. Terus yang keempat, poin yang nomor 4 itu yang ada 3 takut mendapat celaan. Yang ketiga, Lukman. Yang keberapa? Yang ketiga, Merasa senang tidak dihargai. Lewat itu. iya benar. Dalam pembahasan ini tentang tasyakuran nafas, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apa? Amalan-amalan yang rusak hati. Ada berkata kotor. Yang pertama ada yang riya. Yang ketiga menghasut fitnah. Yang keempat sumpah palsu. Masih banyak lagi. Intinya dalam konteks tersebut yang merusak hati itu perbuatan-perbuatan yang syirik atau menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik gibah. Baik gibah yakni dapat menjerumuskan seseorang hamba kepada dosa fitnah. Karena gibah itu hampir mirip dengan fitnah, akan tetapi ia membicarakan orang lain ataupun menyebarkan aib dari seseorang tersebut. Ke anak yang makom-makom tobat tadi dibagi menjadi 3. Makom yang pertama terus yang kedua benar, yang ketiga kenapa puasa menjadi salah satu cara kita untuk bertasbih nafas. Ayo Lukman. Kenapa puasa dapat menjadi salah satu cara kita agar tasbih nafas?
yang telah anak sampaikan tadi, yang telah anak tulis dari beberapa puluh menit yang lalu, apa yang telah anak tulis? Maju. Jadi ada pembagian sesuai nafas. Pembagian nafas secara bahasa sosial yang artinya pengusian. Nafas artinya jiwa ataupun diri. Kemudian sifat tercela. Yang pertama ada riya. Dia adalah salah satu amal yang melakukan amal ibadah tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada riba. Riba adalah membicarakan orang lain, membicarakan hal-hal yang buruk. Kemudian hal yang bisa membolehkan riba. Yang pertama, segala bentuk pembicaraan tulisan syarat membicarakan tetapi membicarakan keburukan. Kemudian yang kedua, memuji diri dan membandingkan orang tetapi menghina dan menghinakan. Kemudian sifat tercela yang ketiga, yakni an-namimah, artinya mengganggu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengucapkan kata-kata kotor. Yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar dan membuat orang sakit hati. Kemudian yang keempat, yang kelima, membicarakan hal-hal yang tidak berguna ataupun tidak berfaedah. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih kepada anak-anak ya. Soalnya tadi dilihat dari tadi mainan terus, dikira nggak tulis, ternyata tulisnya lumayan banyak. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan